Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aziz Ardianto. Saya dari kelas Teknik Mesin 1C. Di sini saya akan mempresentasikan tugas saya tentang sambungan tetap dan sambungan tidak tetap. Sambungan tetap adalah suatu proses yang dilakukan untuk menyambung dua bagian logam atau lebih. Jenis sambungan ini mempunyai dua jenis, yaitu sambungan tetap dan sambungan tidak tetap. Sambungan tetap atau permanent join merupakan sambungan yang bersifat tetap sehingga tidak dapat dilepas selamanya, kecuali dengan merusak terlebih dahulu. Contohnya seperti paku keling atau rivet join dan sambungan las atau welded joint. Dan satunya sambungan tidak tetap atau semi permanen. Sambungan tidak tetap atau semi permanen merupakan sambungan yang bersifat sementara sehingga masih dapat dibongkar pasang selagi masih dalam kondisi normal. Contohnya adalah sambungan mur baut atau ulir dan sambungan pasak atau case joint. Paku keling dibedakan menjadi 3: kapuh beribit, kapuh bilah tunggal, dan kapuh bilah ganda. Cara penyambungan paku keling. Sambungan keling atau rivet ini dilakukan terlebih dahulu dengan mengebor kedua bagian plat yang akan disambung. Pengeboran ini sesuai dengan diameter paku keling yang digunakan. Kedua plat diletakkan menjadi satu, lalu paku dimasukkan ke lubang dan selanjutnya dilakukan pembentukan kepala paku di bagian sisi yang lainnya. Sambungan las. Sambungan las merupakan proses pengelasan ikatan metalurgi atau bahan dasar yang dilas dengan elektroda las yang digunakan melalui energi panas. Keuntungan kegunaan las adalah: 1. Konstruksi sambungan las yang mudah dilakukan. 2. Waktu pengerjaan sambungan las relatif lebih cepat. 3. Mur dan baut. Mur proses Mur dan baut. Mur dan baut satu masayar detik. Mur dan baut. 1. Baut dan mur dapat digunakan untuk proses penyambungan antara dua plat. 2. Proses penyambungan ini dapat dilakukan dengan pengebor
mengebor bagian plat yang akan disambung sesuai dengan diameter baut dan mur yang akan digunakan. 3. Sambungan baut. Mur ini merupakan sambungan yang tidak tetap, artinya sewaktu-waktu sambungan ini dapat dibuka. Beberapa keuntungan penggunaan sambungan mur baut. 1. Mempunyai kemampuan yang tinggi dalam menerima beban. 2. Kemudahan dalam pemasangan. 3. Dapat digunakan untuk berbagai kondisi operasi. 4. Dibuat dalam standarisasi. 5. Efisiensi tinggi dalam proses manufaktur. Kerugian utama sambungan baut mur adalah mempunyai konsentrasi tegangan yang tinggi di ulir. Ulir mempunyai bagian-bagian terpenting dari mur dan baut adalah ulir. Ulir adalah suatu yang diputar di sekeliling silinder dengan sudut kemiringan tertentu. Bentuk ulir dapat terjadi bila sebuah lembaran berbentuk segitiga digulung pada sebuah silinder seperti terlihat pada gambar. Dalam pemakaian, ulir selalu bekerja dalam pasangan antara ulir luar dan ulir dalam. Ulir pengikat pada umumnya mempunyai profil penampang berbentuk segitiga sama kaki. Jarak antara satu puncak dengan puncak berikutnya dari profil ulir disebut jarak bagian P. Peristilah ulir sekrup untuk lebih jelas diperlihatkan ulir V yang tajam. Sebetulnya puncak dan akar tersebut adalah datar atau melengkung selama operasi pembuatannya. Lilitan ulir. Sehingga sering kita lihat untuk diameter baut sama tetapi jumlah ulir daripada ulir kasar. Sifat-sifat ulir sekrup halus. 1. Diameter terasa lebih besar dari diameter kasar sehingga lebih kuat. 2. Sudut A kecil sehingga tidak mudah kendor atau lepas. 3. Baik sudut untuk kekuatan sambungan yang diputar. 4. Apabila sering dibuka pasang, maka akan mudah rusak. 5. Cara pemasangannya lama. 6. Cara pembuatannya harus lebih teliti. Untuk ulir sekrup pasar, tentunya mempunyai sifat yang kebalikannya. Macam-macam ulir. Dalam perdagangan ulir sudah distandarisasi dan bentuk ulirnya dapat bermacam-macam. 1. Standar British Whitworth. 2. British Association. 3. American National Standard. 4. Anfield Standard. 5. Square Dart atau ulir sekrup bujur sangkar. 6. Acme Dart. 7. Ulir sekrup bulat atau knuckle thread. 8. Ulir sekrup trapesium buttress dart. 9. Ulir sekrup matrice dart. Oke. 10 menit.
Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next year.